Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video presentasi kelompok 4 dengan judul Sistem Mata Pencaharian di Minangkabau. Kelompok 4 terdiri dari Abel Mepela dengan NPM 65, Mas Niola dengan NPM 51, Yulia Putri dengan NPM 74, Harinda Sutra dengan NPM 71, Nazira Atika Rizky dengan NPM 06, dan Amrina Rasyada dengan NPM 02. Baik, langsung saja masuk ke materi. Jenis dan pola mata pencarian di Minangkabau. Sistem mata pencarian adalah cara yang dilakukan oleh sekelompok orang sebagai kegiatan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam segi ekologis, wilayah Sumatera Barat dibentuk oleh bukit-bukit, lembah-lembah, dan pegunungan, serta dataran rendah yang kebanyakan diisi oleh muara sungai, yang dilengkapi dengan laut lepas pantai yang mengarah ke Samudra Indonesia. Dengan kondisi ekologis ini, masyarakat Minang mempunyai profesi mayoritas yakni nelayan, petani, dan pedagang. Masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan lazimnya bertempat tinggal di pesisir pantai. Mata pencarian utamanya ialah dengan menangkap ikan dan kemudian dijual kembali maupun dinikmati hasilnya sendiri. Lalu, sebagian besar orang Minang bekerja juga sebagai petani. Meskipun wilayah Sumatera Barat memiliki lahan pertanian hanya 13% dari seluruh wilayahnya, orang yang bekerja sebagai petani kian meningkat tiap periodenya. Hingga menurut data tercatat, mata pencarian masyarakat Sumatera Barat ialah 51% pertanian dan 49%-nya non-pertanian. Kategori non-pertanian dapat digambarkan seperti pada sektor perdagangan, pada bidang industri dan jasa, dan masih banyak lainnya. Terakhir adalah pedagang atau wira swasta. Masyarakat di ranah Minangkabau ini memiliki jiwa pedagang yang cukup tinggi. Persentase para pedagang yang berasal maupun berjualan di daerah Minang dapat dikatakan berada di angka yang cukup tinggi. Kedua setelah petani. Kemungkinan penyebab kembali dikarenakan oleh faktor ekologis yang dekat dengan laut sebagai tempat pelayaran perdagangan. Selain itu, orang Minang juga terkenal dengan kecakapannya dalam berdagang, hingga membuat para pedagang Nusantara diisi oleh orang Minang yang sukses dalam berdagang. Masing-masing profesi memiliki tujuan tertentu guna menghidupi penghidupan sehari-hari bagi masyarakat suku Minangkabau. Dengan mayoritas mata pencarian masyarakat Sumatera Barat 51% pertanian dan 49% non-pertanian, serta orang Minang yang terkenal dengan kepandaian dalam berdagang. Suku Minangkabau memiliki cukup kestabilan dalam bidang ekonomi, meskipun daya dukung faktor ekologis kurang mumpuni dalam dominasi mata pencarian petani di wilayah Minangkabau. Mata pencaharian di daerah asal Minangkabau. Luas lahan di Sumatera Barat kurang lebih 49.800 km persegi. Daerah pedalaman atau dare sebagian besar terdiri dari dataran tinggi yang berbukit dengan beberapa hamparan tanah yang agak datar, sedangkan di daerah pesisir atau rantau merupakan dataran rendah yang diselang-selingi oleh rawa-rawa. Padi sawah adalah tanaman utama pertanian. Menurut Dobin, menjelaskan usaha pertanian di Minangkabau dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama, pertanian sawah basah yang menanam padi sebagai tanaman utama. Yang kedua, pertanian ladang kering yang menanam tanaman palawijaya seperti jagung dan lainnya. Pada umumnya, masyarakat Minangkabau melakukan aktivitas pertanian di tanah ulayat atau tanah pusako, baik itu pusako tinggi atau pusako rendah. Pentingnya tanah bagi kehidupan masyarakat di Minangkabau, maka harta pusako tinggi tidak boleh dijual atau digadaikan apabila tidak untuk kepentingan mendesak dan penting. Namun, boleh digadaikan jika untuk keperluan lainnya seperti menutupi ketekoran dagang, biaya pengobatan, dan biaya pendidikan. Sistem bagi hasil di Sumatera Barat disebut dengan saduo. Saduo tidak selalu berbagi dua sama banyak, tetapi dibagi dua tidak sama banyak antara pemilik dengan penggarap. Berdagang.
Pertambahan penduduk yang tidak diiringi dengan pertambahan sumber daya alam yang ada dalam bercocok tanam menyebabkan suku Minang beralih profesi menjadi pedagang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pedagang Minangkabau merujuk pada profesi kelompok masyarakat yang berasal dari ranah Minangkabau, yang mana sebagian besar masyarakat Minangkabau bermata pencarian berdagang, yang mana ini biasanya menjadi batu loncatan bagi perantau Minang setibanya di rantau. Salah satu daerah di Minangkabau yang terkenal dengan mata pencarian perdagangan yaitu Bukit Tinggi. B. Bertani dan berkebun. Sebagian besar masyarakat Minangkabau hidupnya dari bercocok tanam. Di daerah yang subur dengan cukup air tersedia, kebanyakan orang mengusahakan sawah, sedangkan pada daerah yang subur tinggi banyak orang menanam sayur mayur. Dan juga pada masyarakat yang tinggal di pinggiran laut atau danau, mata pencarian utamanya menangkap ikan. Beberapa wilayahnya mencakup Agam dan Padang Pariaman. C. Nelayan. Secara geologis, masyarakat Minang bagian pesisir cenderung memiliki mata pencarian nelayan, yang mana mereka menangkap atau menjaring hasil laut atau danau. Biasanya wilayah mencakup pesisir selatan dan Pariaman. Jadi pada intinya, mata pencarian masyarakat asal di Minangkabau itu menyesuaikan dengan lokasi geografis tempat tinggalnya. Jika mereka bertempat tinggal di pegunungan, maka mereka cenderung bertani. Jika mereka di daerah dataran, itu beternak, dan di daerah pesisir itu nelayan. Namun, masyarakat Minangkabau tidak terlepas dari perdagangan, yang mana hasil dari pencarian mereka itu dapat dikonsumsi dan diperjualbelikan. Jenis mata pencaharian masyarakat Minangkabau di tanah rantau. Masyarakat Minangkabau yang merantau sering memilih jenis mata pencaharian yang beragam, sesuai dengan kearifan lokal mereka, terutama dalam bidang berikut. Yang pertama, perdagangan. Minangkabau dikenal sebagai pedagang ulung. Mereka mendirikan usaha kecil hingga besar, seperti toko kelontong, restoran, hingga jaringan bisnis yang lebih modern. Yang kedua, kuliner. Restoran Padang adalah ikon dari masyarakat Minangkabau di tanah rantau. Mereka mengembangkan bisnis kuliner khas Minang yang terkenal dengan cita rasa rempah-rempahnya. Yang ketiga, pendidikan dan keilmuan. Banyak perantau Minangkabau yang menjadi guru, dosen, atau tenaga pendidik di berbagai wilayah. Mereka juga sering aktif di dunia sastra dan jurnalistik. Yang keempat, jasa dan keterampilan. Beberapa merantau untuk bekerja di sektor jasa seperti konstruksi, transportasi, atau menjadi tenaga profesional di berbagai bidang seperti hukum dan kesehatan. Kewirausahaan. Semangat wirausaha masyarakat Minangkabau juga terjamin dalam pengelolaan usaha kreatif lainnya seperti tekstil, kerajinan, dan usaha modern berbasis teknologi. Masyarakat Minangkabau merantau ke berbagai kota besar seperti Jakarta, Bandung, Pekanbaru, Medan, Batam, Palembang, dan Surabaya, bahkan sampai ke luar negeri. Tradisi merantau masyarakat Minangkabau bukan hanya untuk meraih keberhasilan pribadi, tetapi juga sebagai wujud untuk membangun kampung halaman. Masyarakat Minangkabau terkenal dengan budaya rantaunya, kesuksesan bisnisnya, kuliner pedas, dan adat istiadat yang kental. Perantauan orang Minangkabau dapat dikategorikan menjadi 3 tipe. Yang pertama ada rantau politik, yaitu tipe rantau ini berkaitan dengan melebarkan kekuasaan politik. Tipe ini diperlihatkan oleh orang Minangkabau dalam hubungannya dengan Sarawak, Brunei, dan Sulu dalam abad ke-15, dan beberapa waktu berikutnya, serta daerah-daerah lain yang ditaklukkan oleh kerajaan Minangkabau. Yang kedua, ada rantau pedesaan, yaitu hasil perpindahan penduduk secara berkelompok ke berbagai tempat sepanjang pantai barat, mulai dari Molaboh di Aceh sampai ke Bengkulu di selatan, ke pantai timur dari Asahan sampai ke Kampar, Riau, dan Jambi, dan menyeberangi selat sampai ke Nanning. Dan Negeri Sembilan. Di daerah inilah orang Minangkabau mulai bermukim dan melembagakan kembali adat dan sistem kemasyarakatan mereka.
Rantau seperti ini terjadi sebelum abad ke-20. Yang ketiga ada rantau kota, yaitu arah dari perantauan mereka adalah kota. Semakin besar kota itu, maka semakin besar juga daya tariknya bagi perantau itu sendiri. Dalam tipe perantauan seperti ini, mereka tidak lagi pergi secara berkelompok, tetapi secara individual, karena sudah tersedianya alat transportasi modern. Di rantau kota pun, orang Minangkabau tidak hidup berkelompok seperti orang Jawa. Pergi merantau dan membuat kampung Jawa. Orang Minangkabau hidup berpencar menurut keadaan sosioekonomi mereka masing-masing. Dari segi kedudukan dan jabatan, rantau orang Minangkabau dapat dibedakan menjadi 3 bentuk. Yang pertama ada rantau dagang, yakni yang kegiatan utamanya adalah pedagang. Yang kedua ada rantau pegawai atau rantau elit, yang mana kegiatan utamanya adalah pegawai. Yang ketiga ada rantau campuran keduanya, campuran dari kegiatan pedagang dan kegiatan sebagai pegawai. Adapun latar belakang orang Minangkabau merantau, yang pertama, 1. Karena kurangnya lahan yang akan dijadikan lahan pertanian. 2. Adanya daya tarik kota yang menawarkan peluang kerja. 3. Adanya keresahan politik pada tahun 1926 sampai 1960. Yang keempat, adanya faktor sosial seperti rasa tanggung jawab terhadap istri dan anak, serta adanya keresahan tinggal di rumah gadang atau surau. 5. Adanya cap yang diberikan masyarakat terhadap laki-laki yang tidak merantau. Jadi, pada intinya, mata pencaharian masyarakat asal di Minangkabau itu menyesuaikan dengan lokasi geografis tempat tinggalnya. Jika mereka bertempat tinggal di pegunungan, maka mereka cenderung bertani. Jika di arah dataran itu berternak, dan di arah pesisir itu nelayan. Namun, masyarakat Minangkabau tidak terlepas dari perdagangan, yang mana hasil dari pencaharian mereka itu dapat dikonsumsi atau diperjualbelikan. Di tanah rantau, orang Minangkabau membuat pola kehidupan baru dengan berbagai pilihan profesi, yang kebanyakan dalam bidang perdagangan maupun pekerjaan profesional lainnya.